Pernah nggak ada rakyat bunuh-bunuhan, ada partai bentrok di sistem pemilu hari ini? Baheula Pak Muhajir, yang namanya kampanye, ketika ada pergeseran partai, ketika ada perpecahan multi partai, P3 sama PKB loh, tawur loh. Iya kan? Dan itu tidak terjadi. Core-nya apa gitu ya. Sehingga mungkin perlu omnibus law politik. Nah, jadi hati-hati juga kalau kita berbicara partisipasi kalau ukurannya hanya soal datang ke TPS. Jangan-jangan ini dimobilisasi. Seharusnya demokrasi itu kita kemas harus demokrasi Pancasila. Hari ini demokrasi liberal kan. Kalau demokrasi Pancasila itu kan kerakyatan dipimpin oleh hikmah kemudian dalam permasalahan kan bukan di YouTube, bukan di mana-mana. Ngomong itu harus di parlemen ngomong itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Priangan. Kita ketemu lagi di Perspektif. Kita akan membahas soal partai politik dan sistem pemilu dari masa ke masa. Praktek demokrasi itu sudah kita lakukan sejak tahun 1925 ketika masa Dewan Kabupaten pertama yang bernama Rekan Saprad. Lalu setelah merdeka tahun 55 dan 57 kita melakukan pemilu kembali, memilih wakil rakyat di parlemen. Lalu berlanjut ketika masa Orde Baru. Telah hadir bersama kita beberapa narasumber. Pertama Pak Haji Edeng. Beliau adalah anggota DPRD di masa Orde Baru tahun 1982. Lalu bersama kita ada Kang Basuki Rahmat, mantan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya di awal reformasi sampai masa reformasi. Beliau adalah produk masa transisi dan mengalami berbagai macam perubahan-perubahan dalam pemilu. Dan satu lagi ada Kang Asep Muslim, anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang hari ini menjabat, dan beliau adalah produk pemilu era liberal. Setuju Pak? Setuju? Setuju, oke. Kita akan mendiskusikan hal ini, apa kekurangan dan kelebihan partai politik dan pemilunya kemarin, kini, dan apa yang mesti diperbaiki di masa yang akan datang. Kang Haji dulu. Kita berpikir apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang bakal terjadi. Saya produk Orde Baru. Saya menjadi anggota DPRD tahun 82. Kebetulan pada waktu adalah termuda. Umur berapa Haji dulu? Umur 32 tahun pada waktu itu. Bukan 29. 29 tahun. Anggota Dewan di masa Orde Baru. Ya, di masa Orde Baru, karena saya sekolah politik dengan Pak Wahab dari mulai 77 sampai 82. Dan akhirnya 82 saya direkomendasikan untuk menjadi anggota DPR. Kalau berpikir tentang partai politik dan dulu adalah tertutup, memang ada bagusnya juga ada kelemahannya. Bagusnya apa? Yang dipilih oleh partai politik itu adalah betul-betul kader yang betul-betul dipercaya untuk melaksanakan platform partai, untuk melaksanakan program kerja partai. Hingga dalam kampanyenya itu apa yang akan dilakukan oleh partai 5 tahun ke depan itu betul-betul jelas disampaikan kepada masyarakat. Berbeda dengan terbuka hari ini, program partai nyaris tidak terdengar karena kampanye itu masing-masing pribadinya. Dan kelihatannya modal sosial itu sangat diabaikan. Di terbuka ini adalah modal finansial, itulah yang dominan. Walaupun kualitas di kepartaiannya bahkan pengetahuan tentang partainya itu blank, nol gitu. Sehingga kualitasnya itu ya sebagaimana hari ini. Kita tidak pernah mendengar bagaimana kontrol daripada DPR, mengontrol ke dinas, mengontrol apalagi desa sekarang sudah menggunakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu, desa itu adalah miniaturnya NKRI hari ini.
Dan desa itu difasilitasi oleh pusat, duitnya begitu banyak, tapi program partai mana yang dikerjakan oleh desa hari ini? Partai politik hampir tidak tahu tentang itu. Padahal desa itu digelontorkan duit sebanyak-banyaknya dari pusat, dari provinsi, dan dari kabupaten. Tapi saya, mudah-mudahan salah, saya belum pernah mendengar bahwa anggota DPR itu turun ke desa mengontrol bagaimana duit yang digelontorkan dari pusat itu dalam perencanaannya, dalam pengeksekusiannya dan sebagainya. Baik. Desa ya. Bentar Pak Haji, balik lagi ke tadi. Pak Haji bilang bahwa dengan sistem tertutup partai di masa Orde Baru itu, partai menjamin kader-kader yang jadi anggota DPRD itu adalah orang-orang yang terbaik dengan modal sosial yang terbaik. Bisa kasih contoh nggak seperti apa? Karena ini terbalik logikanya. Ya. Sekarang itu ditolak karena tertutup, tidak menjamin orang-orangnya yang terbaik itu. Sebetulnya di masa dulu, di awal-awal pemilu di Orde Baru itu, mulai kan tahun 71, kemudian 77 dan 82, betul-betul orang-orang partai itu orang-orang yang sangat militan, punya Dewan Suro yang begitu baik. Seperti di Tasikmalaya aja P3 itu Dewan Suronya Pak Kiai Wahab Musin. Terus terang semuanya itu sangat mendengar kepada Dewan Suro, semua pimpinan partai politik itu, sehingga pertimbangan-pertimbangan yang diutus kepada untuk menjadi anggota DPR itu betul-betul kader-kader yang dipercaya oleh partainya, sehingga program partai itu dilaksanakan dan terdengar jelas dalam kampanye dan dalam pelaksanaannya. Setiap anggota DPR turun ke daerah itu mesti menceritakan apa yang sedang dilakukan oleh anggota DPR di DPR, kemudian mohon doa kepada masyarakat dan juga mohon saran-saran bagaimana terbaik agar persoalan-persoalan itu dilaksanakan. Kalau hari ini kan yang dilirik itu yang punya modal finansial, walaupun mungkin ya tentang partainya tidak tahu apa-apa, ya monggo gitu, dipersilahkan. Tidak tahu alasannya, saya itu hanya subjektif aja, mungkin karena perlu modal dan sebagainya. Sedangkan kalau tertutup dulu itu betul-betul para elit partai itu betul-betul menggodok siapa yang pantas untuk dikirimkan ke DPR. Itu baik itu pada waktu itu adalah PDI, kemudian P3 dan Golkar. Itu semuanya mengirimkan kader-kader yang terbaik. Sementara pindah ke reformasi, terbuka zonanya, hingga nyaris yang datang ke DPR ini adalah orang-orang yang modal. Walaupun modal sosialnya dan intelektualnya juga ya perlu dipertanyakan lah. Kalau dulu itu modal intelektualnya diperhitungkan, kemudian modal sosial diperhitungkan, dan nyaris waktu saya pun di 82 itu tidak pernah ada keluar duit untuk mencari suara. Betul-betul menjual program, dan betul-betul kredibilitas kita ini digadaikan kepada masyarakat sehingga kita dipilih oleh mereka. Baik, menarik nih logika Pak Haji. Oke, gimana? Jadi begini, saya kebetulan memang sosialisasi awal saya tentang politik dan partai politik itu di akhir-akhir masa Orde Baru, gitu. Jadi saya masih bisa mengalami apa yang diceritakan oleh Kang Haji Edeng, gitu ya. Gitu ya. Jadi saya cukup memahami kondisi perpolitikan waktu itu, bagaimana sistem pemilu itu dijalankan waktu itu. Gitu ya. Nah kebetulan kemudian tidak terlalu lama terjadi reformasi, terjadi perubahan dalam sistem kepartaian, gitu ya. Kemudian juga sistem pemilu, gitu ya. Terus sampai hari ini, gitu. Yang jelas bahwa bagi saya sistem pemilu itu bukan sesuatu yang baku, artinya disesuaikan dengan kebutuhan, gitu. Nah saya kira pada masa Orde Baru itu kalau kita lihat sejarahnya, gitu kan, koreksi terhadap Orde Lama kan begitu tagline-nya waktu itu. Maka kemudian segala hal yang terjadi di masa Orde Lama itu kemudian diperbaiki di masa Orde Baru. Maka muncullah sistem pemilu yang seperti tadi diuraikan, gitu. Nah kalau kita memakai analogi itu, reformasi juga kan kira-kira semangatnya untuk memperbaiki kondisi yang di masa Orde Baru dinilai
mengandung banyak kelemahan, begitu ya. Maka kemudian lahirlah sistem pemilu, gitu ya, yang sampai hari ini diterapkan dalam sistem pemilu yang terbuka, tidak seperti pemilu. Nah, sehingga kalau sekarang muncul wacana bahwa sistem pemilu ini dievaluasi, ya saya kira suatu hal yang lumrah saja. Dan tidak ada urusannya dengan soal kembali ke masa lalu, gitu ya. Ya, karena tadi kelemahan-kelemahan yang tadi disampaikan saya sepakat, gitu ya. Pemilu ini terlalu liberal, gitu ya, sehingga tidak lagi ada pertarungan ideologi di dalam pemilu, gitu ya. Yang ada adalah soal bagaimana mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Dan kalau kita dulu masih bisa melihat, gitu ya, mana yang partai ideologis, mana yang partai kader, mana yang partai massa, sekarang itu nggak bisa dilihat lagi, gitu ya. Apa yang membedakan satu partai dengan partai yang lainnya, gitu ya, kecuali warna bajunya, kan begitu ya. Nah, ini kemudian melahirkan kerisauan sebenarnya terhadap tata penyelenggaraan pemerintahan, karena DPRD itu atau DPR itu, gitu, karena dihuni oleh kader-kader partai politik, sesungguhnya di sana itu harus menjadi ajang pertarungan ideologi, gitu ya. Adu kreativitas bagaimana membangun negara ini, bagaimana mensejahterakan rakyat. Nah, sekarang kan relatif tadi nyaris tidak terdengar pertarungan-pertarungan yang seperti itu. Nah, saya kira jika wajar hari ini ketika kita misalnya atau digaungkan suatu evaluasi terhadap sistem pemilu, jangan-jangan sistem pemilunya ini yang perlu diperbaiki, gitu ya. Karena tadi, gitu ya, sistem pemilu itu kan memproses pengkaderan yang terjadi di partai politik. Outputnya itu nanti anggota DPR. Outputnya itu adalah pejabat-pejabat eksekutif, presiden sampai kepada bupati wali kota, gitu. Nah, mungkin kita sekarang sudah sangat terang benderang, gitu, melihat bagaimana pemilu ini digelar tapi tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan oleh publik. Nah, sehingga wacana mengubah sistem pemilu itu kemudian menggelinding. Nah, dan saya sepakat ini, artinya maksud saya sepakat itu adalah bahwa jangan menganggap sistem pemilu itu bahwa yang hari ini yang terbaik, gitu. Selalu mengalami siklus. Di negara-negara besar juga begitu, Pak. Jadi tidak heran terjadi koreksi terhadap proporsional tertutup, terbuka, kembali tertutup. Ya, sekarang kan ada narasi seolah-olah kalau kita kembali ke tertutup itu kembali ke masa lalu. Saya kira enggak. Justru untuk memperbaiki ke depan. Kualitas, tadi Kang Haji yang mengatakan, kualitas DPR kita ke depan, gitu ya. Karena yang sekarang terjadi itu disinyalir, gitu tadi. Tidak ada yang mereka bawa ke gedung parlemen itu apa. Gitu. Gagasan-gagasan apa, gitu ya, itu kan yang penting, gitu ya. Nah, sehingga kebetulan memang saya mengalami di transisi orde baru ke reformasi, gitu ya. Bahkan saya menilai bahwa Kang Haji, parlemen di 99-2004 itu parlemen terbaik sepanjang yang saya alami, Kang Asep Muslim, gitu ya. Gitu. Kenapa saya katakan terbaik? Masih ada pertarungan-pertarungan gagasan, gitu ya. Kalau lihat kita pemandangan umum praksi di DPRD itu warnanya jelas sekali, gitu. Kalau P3 itu dari mulai pembukaan kalimahnya saja sudah kelihatan, gitu ya. Terus pendekatan dalam memahami suatu masalah itu jelas, gitu ya. Golkar juga begitu, PDI juga begitu, gitu ya. Nah, sekarang kebetulan saya juga mengalami di masa-masa ini, ya kan ya, pandangan umum praksi juga tidak jelas siapa yang bikinnya, gitu ya. Gitu ya. Akhirnya lebih kepada formalitas saja. Nggak ada itu, coba kita perhatikan. Nah, barangkali itu yang mau diperbaiki, gitu dah. Dan kita respon. Cuma masalahnya barangkali kalau kita dihubungkan dengan pelaksanaan pemilu yang tinggal sebentar lagi, nah masalahnya ini secara teknis bagaimana ini, gitu loh. Kalau mau mengubah sistem sekarang, gitu ya. Karena perubahan itu akan membawa dampak kepada banyak hal, bukan hanya secara teknis pemilu, tapi juga kepada kesiapan partai politik, gitu. budaya politik, ya. Ya, gitu. Nah, jadi kalau saya sih berpandangan ke depan
untuk diberlakukan sistem pemilu tertutup itu suatu hal yang lumrah dan mungkin saja, tetapi barangkali pelaksanaannya supaya karena ini untuk lebih baiknya lagi gitu ya, tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan begitu ya. Oke, menarik sekali, Pak Asep. Apakah partai politik itu menjalankan amanat undang-undang sesuai ini? Lalu kelemahan dan kekurangannya dengan sistem hari ini? Terima kasih Pak Muhadjir, Pak Haji, Pak Kang Uki juga. Pak Muhadjir ya kan produk masa lalu juga ya. Kalau saya korban masa lalu sebetulnya. Saya itu orang yang pernah mengalami korban. Saya itu salah satu korban gitu ya. Dan saksi korban terhadap bagaimana DPR atau wakil rakyat zamannya Pak Haji Edeng gitu ya. Saya nggak tahu kalau di Tasik ya, untuk kalau konteks nasional itu nggak berdaya sama sekali ketika rakyat ditindas gitu. Itu juga fair loh. Ketika rakyat ditindas, ketika rakyat digusur, terus apa? Kalau kita bicara moralitas politik loh Pak, masa lalu dan hari ini, bahwa ada kelebihan-kelebihan soal intelektualitas, soal segala macam itu iya. Tapi soal keberpihakan loh, saya ini korban loh. Saya itu tahun 98, tahun 90-an, saya itu mahasiswa yang digebuki juga aparat kan gitu. Kalau saya protes kan gitu. Artinya apa? Artinya bahkan yang kalau mau fair, yang menjatuhkan rezim Orde Baru pun bukan DPR loh Pak, mahasiswa loh. Artinya ini kita bicara kualitas ya, bicara output tadi itu ya, output. Kalau bagi saya secara pribadi, sistem hari ini itu jalan tengah. Bahwa tadi ada sistem tertutup ya, kemudian sistem kita kan pernah mengalami 3 ya. Satu sistem tertutup murni ya Kang Uki ya, yang mencoblos partai, semi terbuka. kemudian sistem tertutup dengan sistem terbuka dengan daftar calon tertutup nomor urut dengan dengan indika BPP itu kan, bilangan pembagi pemilih. Kemudian sistem terbuka. Nah, ada dua problem, ada satu problem di sistem yang lama. Apa? Bahwa partai politik berkuasa penuh, ya. Tapi akan menjadi masalah ketika keinginan partai politik, mending kalau keinginan partai politik itu sejalan dengan keinginan masyarakat. Ini yang problem itu kan ketika keinginan partai politik tidak sejalan dengan keinginan masyarakat kan gitu. Paling intinya kan Dewan Perwakilan Rakyat. Kan mewakili rakyat Pak, bukan mewakili partai politik. Ini harus kita garis bawahi. Nah dengan sistem yang ada hari ini, kita tuh sebetulnya jalan tengah sih kalau buat saya. Jalan tengah tuh gini. Kuasa partai juga di sana terakomodir dengan penempatan caleg, ya kan? Kuasa rakyat pun terakomodir dengan apa? Dengan memilih siapa yang dia mau. Problem kemudian soal kapasitas tadi seperti kata Kang Uki tadi, seperti kata Pak Haji tadi, kapasitas anggota DPRD gitu ya. Sederhana aja kok ininya apa solusinya? Partai jangan merekrut orang bodoh, itu aja kan? Benar gak? Ini persoalannya. Partai jangan merekrut orang bodoh, kan gitu aja. Atau partai mengadakan kursus, kan gitu. Kan selalu yang dikeluhkan, gara-gara sistem hari ini yang disebut liberal tuh, gara-gara banyak aktivis partai, aktivis yang bertahun-tahun dia menjadi aktivis partai tiba-tiba menjadi tidak terpilih karena ada pendatang baru. Loh kok yang disalahkan sistem? Kenapa nggak yang disalahkan partai politik, pola rekrutmen misalnya kan? Kan gitu. Aturan main seperti apa di internal partai politik? Kemudian ada pertanyaan lebih mendasar lagi Pak Muhadjir. Kalau ada orang yang bertahun-tahun aktif di partai politik, kemudian ketika dia nyalek dia tidak terpilih, terus ngapain aja lu di partai politik di partai kan gitu. Loh, partai ini kan orang berpartai itu kan hakikatnya kan ngurus rakyat Pak. Kalau saya di PKB gitu ya, seharusnya kan akses ke basis itu lebih kuat. Kalau saya ngurus loh, karena ada PAC, ada ranting, ada anggota loh kita ini. Maksud saya ini sebetulnya kalau bagi saya secara pribadi hari ini itu sistem yang hari ini ada itu kalau pertanyaannya menurut saya ini jalan tengah ketika dua kuasa ini ya, bahwa partai politik juga punya kuasa untuk penempatan caleg, untuk kasih nomor urut, itu kan kuasanya di partai politik loh. Kalau menurut partai politik kalau nggak layak lo jadi bisa aja kan. Kemudian ketika rakyat dan rakyat pun ada kuasanya itu memilih siapa yang dia kehendaki. Oke, itu yang disampaikan oleh Kang Asep Muslim. Intinya ada di apakah partai politik ini berfungsi dengan baik sebagai
ruang untuk dokter lah merekrut, ini. gitu kan, merekrut calon pemimpin bangsa hari ini. Karena dari sistem liberal itu jelas ada kelemahan ya. Misalkan panggung yang tadinya panggung hiburan, main band gitu ya, itu kan digeser, dipindah ke panggung politik karena lebih bersifat personal tadi. Nah, bagaimana sih jalan tengahnya di pemilu ke depan supaya lebih baik? Kompleks loh ini masalahnya. Menurut saya, kalau memang kita ingin punya kesadaran dan kedewasaan sebagai bangsa Indonesia, kita harus sadar dan kita harus dewasa bahwa sistem pemilihan umum hari ini adalah sudah keluar dari jargonnya, sudah keluar dari ideologinya. Seharusnya demokrasi itu kita kemas harus demokrasi Pancasila. Hari ini demokrasi liberal kan. Kalaulah memang para elit politik di sana betul-betul Pancasila ini akan dikembalikan, maka demokrasinya harus demokrasi Pancasila. Ekonominya juga harus ekonomi Pancasila, budayanya juga kira Pancasila. Sekarang Pancasila itu hanya disebut. No. Sehingga apa? Sampah. Demokrasi itu adalah money politik. Sekarang sudah 60% masyarakat terlibat. Dan Bawaslu diam. KPU diam. Para elit juga diam. Apa yang digembar-gembar hari ini? Pencitraan. Apalagi identitas. Padahal identitas itu belum jelas hukumnya, dilarangnya belum jelas dalam undang-undang kita. Yang dilarang itu adalah money politik, tapi mereka diam. Ya ini yang saya protes. Kenapa money politik didiamkan? Bahkan sekarang dilegitimasi money politik itu. Dengan uang 50. Iya. Iya. Nah, ini saya protes keras. Sepanjang tidak dikembalikan kepada Pancasila, Indonesia ini akan menderita lah. Rakyat itu hanya di PPN 50.000, 100.000. Nanti ketemu lagi 5 tahun yang akan datang. Di pemilu yang akan datang. Setelah itu, walau bisawab. Dan tidak pernah menjelaskan yang sedang diperjuangkan oleh saya, oleh kami anggota DPR dari partai A ini di DPR itu. Tidak pernah tahu masyarakat itu. Yang jelas kemarin masyarakat berbondong-bondong ke DPR mau memprotes Omnibus Law, ternyata DPR-nya tidak menerima. Nah, ini kan luar biasa. Kalau di Tasik kita terima Pak Haji, kalau di Tasik. Di Jakarta tidak diterima ini. Dan apa kerjanya Tasikmalaya kalau menerima? Tidak kedengaran ke Jakartanya kita malah. Mungkin PKB datang ke situ mewakili rakyat Tasikmalaya bahwa Omnibus Law ini tidak disetujui. Itu tidak ada, tidak terdengar itu. Ya, oleh karena itu saya menghendaki kembalikan kepada demokrasi Pancasila. Pendidikannya Pancasila, ekonominya Pancasila, semuanya Pancasila, pertanian dan sebagainya. Sekarang Pak Muhajir, ada menarik. Motong ya, ada menarik nih, saya nyambung. Oh iya, punten ya. Ada yang menarik sebetulnya. Gini, ketika demokrasi hari ini, sistem hari ini disalahkan ya, ini harus kembali gitu. Nanti kita bicara pertama fakta sejarah. Fakta sejarahnya Pak, pernah nggak ada rakyat bunuh-bunuhan, ada partai bentrok di sistem pemilu hari ini? Terbuka, nggak pernah ada loh Pak, cek. Di masa lalu enggak. Loh, peristiwa lapangan Banteng. Nah, itu kebaikan Sebentar, Pak Haji. terbuka. Itu kebaikan terbuka. Enggak, sebentar. Dan tertutup itu adalah kejelekannya itu. Sebentar. Sebentar. Ya. Justru politik identitas. Kalau bicara politik identitas ya Pak ya, jangan jauh-jauh. Peristiwa lapangan Banteng. Baheula Pak Muhajir yang namanya kampanye gitu ya. Satgas Golkar yang Satgas PDI misalnya, atau Satgas P3 dan Satgas Golkar. Bahkan yang terbaru ketika ada pergeseran partai, ketika ada perpecahan multi partai, P3 sama PKB loh tawur loh. Iya kan? Dan itu tidak terjadi di sistem hari ini loh. Artinya kalau bicara itu ya, kalau bicara soal itu, ini nggak terjadi juga. Artinya kalau bicara Pak Haji tadi ya, bicara soal madarat manfaat gitu ya, bahwa hari ini justru saya kira dan rakyat enjoy kok. Hari ini partisipasi publik, partisipasi pemilu tinggi loh Kang. Hampir 70% lebih loh. Partisipasi memilih. Partisipasi pemilih loh, tinggi loh. Tapi kalau untuk Dan apa? sebentar satu lagi. Dan satu hal lagi.
dan rakyat juga antusias memilih nama calon yang dia pilih, yang dia kendaki. Ya. Jadi begini, kalau kita berbicara sistem itu plus minus gitu ya. Artinya sistem tertutup juga mengandung kelemahan gitu ya. Ada kelebihannya. Nah, sistem terbuka juga ada kebaikannya, ada kelemahannya gitu ya. Makanya tadi saya katakan bahwa Sebentar, kalau kelemahannya apa? Biar kita bahas juga, biar kita kelemahannya kan sudah disampaikan bahwa money politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kemudian tadi siapapun tanpa proses pengkaderan yang jelas bisa menjadi anggota DPRD. Ya, karena itu kan problemnya kan di internal parpol, iya, makanya ini Pak Asep ya. Itu kan sistem pemilu itulah bagian dari terkait dengan sistem kepartaian. Gitu. Bahkan tadi Pak Asep bilang apa kerja DPRD dari dulu juga begini. Nah memang ini juga terkait dengan sistem pemerintahan Pak. Gitu ya. Nah sehingga dengan kan yang kita bicarakan hari ini apa? Kan tadi sistem pemilu, gitu ya. Kalau mau mengkaitkannya dengan sistem pemerintahan, ya memang lebih luas lagi, memang terkait. Makanya saya punya pandangan bahwa karena ini sangat terkait dengan banyak hal, gitu ya. Saya sepakat tadi harus ada apa istilahnya, core-nya apa, gitu ya. Sehingga mungkin perlu omnibus law politik, gitu ya. Artinya undang-undang, artinya di dalamnya itu mengatur tentang partai politik, mengatur tentang pemilu, mengatur tentang pilkada supaya jelas gitu Pak Asep. Tadi problem kita terjawab. Bagaimana misalnya DPRD lebih balance gitu ya. Artinya mampu menjalankan fungsinya secara optimal ketika berhadapan dengan eksekutif. Sekarang saya tanya, kapan kita ini berteriak tentang penguatan lembaga DPRD? Gitu. Karena DPRD itu secara undang-undang memang tidak kuat. Ya. Masuk ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, gitu ya. Tapi nggak ada teriakan-teriakan soal itu, gitu ya. Sehingga sangat secara sistem, Pak Asep, sistem itu berpengaruh terhadap tindakan-tindakan daripada orang-orang yang ada di dalam sistem itu. Ketika misalnya tadi DPRD itu masuk ke dalam rejim penyelenggaraan pemerintahan daerah, gitu ya. Dan ini sangat berbeda dengan DPR sebagai lembaga legislatif, gitu ya. Maka, gitu ya, DPRD tunduk kepada aturan-aturan yang dibuat oleh Kemendagri, gitu ya. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah kan gitu ya. Bukan murni sebagai lembaga legislatif yang tadi bagaimana agar rakyat bisa posisinya didengar dalam setiap pengambilan kebijakan. Nah, jadi oke lah, saya kira akan panjang diskusi ini kalau kaitannya dengan itu. Tapi tadi kan kita lokalisir di soal sistem pemilu, gitu ya. Sebentar, saya juga tadi mau masuk ke ini kelemahan, ini kebaikan sebetulnya. Ya. Kalau kelemahan daripada tertutup itu memang adu jotos masa dengan masa itu sangat sering sekali. Tetapi yang terbuka ini nyaris tidak ada apa-apa. Karena itu jotos. ya tidak ada jotos. Hanya situasi kampanye itu sepi, tidak sebagaimana dulu. Iya, hidup-hidupan ya. Ya, kalau ngomong partisipasi masa lalu lebih. Iya. Ya, bagaimana ya di PKB bikin timbal, di P3. Atau juga kalau kita berbicara partisipasi ini harus dibedakan. Partisipasi yang otonom dan partisipasi yang dimobilisasi. Gitu ya. Oke, ini Pak Asep nih, ada dua perbandingan gitu ya. Di Australia itu, di kita itu kan pemilu itu bukan kewajiban, betul nggak? Hak. Gitu ya, tidak wajib orang datang ke TPS, gitu ya. Hanya hak saja. Tapi di Australia itu sampai dibuat undang-undang wajib. Mengapa? Karena kalau ukurannya datang ke TPS hanya 40% mereka datang ke TPS, gitu loh. Nah, tapi kalau kita lihat dari secara budaya politik, apakah kita berani mengatakan bahwa budaya politik di mereka itu lebih rendah daripada budaya politik di kita? Kan gitu. Nah, jadi hati-hati juga kalau kita berbicara partisipasi kalau ukurannya hanya soal datang ke TPS. Jangan-jangan ini dimobilisasi. Karena terlanjur berhutang budi kepada calon sehingga saya harus datang gitu ya. Artinya secara kualitas demokrasi itu memang harus balance gitu maksud saya gitu ya. Dalam sistem demokrasi yang baik itu partisipasi otonomnya harus artinya apa? Kesadaran tadi kamu bilang. Kesadaran. Orang datang itu karena betul-betul sadar
bahwa saya dalam rangka memperbaiki keadaan di masa lalu, pemilu adalah sarana yang paling efektif untuk mengevaluasi pemerintahan di masa sebelumnya. Bikin proyeksi untuk ke depan seperti apa, mau seperti apa. Nah itu yang kira-kira sangat lemah di dalam sistem pemilu yang sekarang itu tidak muncul. Karena ketika pemilu datang, yang muncul apa? Baliho di mana-mana. Gitu. Mana pertarungan gagasannya? Sekarang Kang Asep gitu, saya juga mengalami gitu ya. Kampanye-kampanye tertutup yang bersifat dialogis, nggak ada orang datang. Gitu ya. Kalaupun datang ya tim-tim yang kita aja gitu ya, gitu ya. Kalaupun datang mereka, coba yang ditanyakannya apa? Bisa bangun masjid nggak? Kata saya gitu ya. Bisa gitu. Ke Pak Haji tadi. Ya, Tadi. sebetulnya, Kelemahan dan kelebihan adu jotos tadi. kelemahannya itu kan adu jotos itu. Pertarungan sekarang tuh nggak ada adu jotos nggak ada adu jotos, tapi Dan datang tidak ada apa-apa. kalau tadi partisipasi politiknya itu tuh karena memang dari rumahnya itu diangkut oleh calonnya yang finansialnya kuat gitu. Itu partisipasi politik, bukan kesadaran bahwa saya akan memilih ini, bukan itu. Karena ada iming-iming sehingga mereka itu apalagi dijemput oleh para calonnya datanglah ke TPS. Itu kelebihan yang terbuka hari ini. Mereka itu, tapi kalau hari ini tiba-tiba atau ujuk-ujuk mau diberlakukan sistem tertutup, ini sangat bahaya. Sangat bahaya karena kita waktunya masih ini. Nanti kalau sudah pemilu hari ini akan dievaluasi sistem pemilu hari ini boleh-boleh saja. Tapi kalau tiba-tiba ujuk-ujuk sekarang ganti dengan sistem tertutup, ini bahaya. Ini akan terjadi adu jotos lagi sebagaimana di masa Orde Baru. Jadi masa P3, masa PKB, masa Golkar, masa PDI, ya yang paling ngeri itu kan masa PKB dengan masa PKB dengan Petilu yang sama-sama NU-nya jotos-jotosan itu dulu tertutup itu seperti itu. Oleh karena itu kalau mau dikoreksi sistem pemilu yang hari ini, nantilah setelah pemilu yang akan datang nanti setelah 2024 ke depan, bagaimana menyiapkan kader-kader yang akan masuk di parlemen itu, di DPR itu betul-betul orang yang memang memiliki apa sih tujuan negara ini. Sekarang kalau saya pernah diundang oleh salah satu partai untuk menyeleksi calon anggota DPR. Saya tanya, apa tujuan Anda ke DPR? Saya mau menggelontorkan duit kepada rakyat. Yang saya di DPR itu tetap duit. Ya dia diam itu. Jadi tidak tahu itu bagaimana tujuan negara ini melindungi segenap bangsa Indonesia. Tidak tahu mereka itu. Ulah diloloskan Pak Haji. Ya saya tidak, saya sebagai penguji tidak diloloskan itu. Nyaris mungkin di partai-partai lain pun yang saya tidak ikut itu akan seperti itu. Sekarang kan hampir semua partai politik melakukan pendaftaran terbuka terhadap Ya. calon. Ini kan gambaran kaderisasi nggak berjalan, Pak. Gitu loh. Berarti kan problemnya kan di parpol, Pak. Iya makanya tadi saya karena begini, karena sistem pemilu ya. Ada itu loh. ingat Pak Asep ya, ingat bahwa di dalam Undang-Undang Dasar itu disebutkan gitu bahwa peserta pemilu itu partai politik. Ya. Enggak, bukan udah. caleg. Bukan. Gitu loh. Artinya gitu ya. Kemudian bagaimana sistem kepartaian ini gitu ya melahirkan gitu ya. Karena kan sistem pemilu itu hanya mesin. Undang-undang pemilu sama undang-undang partai politik bisa ya? Bisa. Makanya tadi saya katakan perlu omnibus law politik gitu ya. Di dalamnya ada undang-undang Pemda, undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada. Jadi satu kesatuan. Memang bahwa sistem itu adalah produk akal. Jadi akhir-akhirnya produk akal itu memang membelenggu yang punya akal itu sendiri. Gitu. Jadi ini hayatu ikdamil umpul ikol. Jadi, ujung-ujung daripada tampilnya akal itu adalah membelenggu akal itu sendiri. Ya bagi partai politik, undang-undang partai politik 5 tahun sekali bisa karena dia berkuasa di DPR. Tapi masih undang-undang yang mengenai hajat hidup dan sebagainya tidak bisa dirubah. Pemilunya diperbaiki, bikin undang-undang pemilu DPR karena dia di DPR. Tapi kalau yang menyangkut hajat orang banyak bahwa tujuan negara ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ini, nyaris tidak terdengar anggota DPR ngomong seperti itu. Kemudian mensejahterakan umum, mencerdaskan bangsa, sehingga
tadi. Makanya kalau memang partai politiknya itu betul-betul berbuat sebagaimana Asep Muslim tadi menyebutkan bahwa itu persoalannya partai politik. Memang partai politik inilah yang lemah. Tidak ada sistem pengkaderan, tidak ada sekolah politik, tidak seperti itu. Nah ini yang harusnya. Karena saya sama seperti itu. Kalau demokrasi Pancasila itu kan kerakyatan dipimpin oleh hikmah kemudian dalam permasalahan kan bukan di YouTube, bukan di mana-mana. Ngomong itu harus di parlemen ngomong itu. Sehingga ada pertanyaan, kita kan negara demokrasi, katanya siapa yang mau menyetop? Konstitusi sendiri bahwa demokrasi kita ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kemudian dalam permusyawaratan perwakilan di DPR, ngomong itu jangan di mana-mana. Kalau memang kita concern dengan 4 kesepakatan, makanya demokrasinya harus demokrasi Pancasila. Itu saya kembalikan lagi situ, insya Allah Indonesia akan jaya. Oke, terima kasih Pak Haji Edeng, terima kasih Pak Uki, terima kasih Pak Asep Muslim. Memang sangat kompleks sekali, tapi seiring berjalannya waktu, perbaikan mestilah terjadi. Dalam konteks fikih juga biasa, ada nasih, ada mansuh, ada hukum baru, ada hukum lama yang Jadi Kodim. ada hukum lama yang diberlakukan kembali. Tapi tampaknya partai politik dan sistem pemilu hari ini mengalami sebuah kerancuan tujuan dalam bernegara. Di samping mengandung banyak sekali kelebihan. Dalam konteks lokal, ini sangat berdampak sekali terhadap sistem pemerintahan. Anda memiliki jawabannya sendiri. Kita akan bertemu lagi dengan tema yang lebih menarik lagi. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.